Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya jalan hidup kita memang amat sangat sulit. Umat Tuhan itu saudara sekalian dijajah di Mesir itu selama ratusan tahun. Ratusan tahun, bukan puluhan tahun saudara sekalian. Ratusan tahun. Tetapi kemudian sesudah melewati penderitaan yang panjang itu, kemudian Tuhan mengutus hambanya Musa untuk menyelamatkan mereka. Jadi hari ini apa yang perlu kita pelajari, bahwa sepanjang apapun penderitaan kita, bila kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menggunakan orangnya yang merupakan malaikatnya untuk menyelamatkan hidup kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan sekarang ini. Tuhan, kami berdoa supaya kami semua terbuka mata, betapa pentingnya kami berseru terus kepada Tuhan dalam kesesakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23. Keluaran pasal 2 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh kena perbudakan.
dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ini kita belajar saudara sekalian. Ini mereka ini sudah berapa keturunan? Kalau itu satu generasi itu 50 tahun rata-rata. Ya, kalau mereka 350 tahun dijajah oleh Mesir, itu sudah berapa? Sudah 7 generasi. Ya, 7 generasi saudara sekalian. Bukan sesuatu yang singkat. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Sejak semula, katanya dalam firman Tuhan ini juga dikatakan, muncullah seorang raja yang tidak, Firaun yang tidak lagi mengenal Yusuf. Kata firman Tuhan, kemudian matilah Yusuf, pasal 1 ayat 6, matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Nah, terus kemudian apa? Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Mulailah penjajahan, karena mereka beranak pinak sedemikian rupa sehingga orang Mesir itu sudah mulai takut kepada mereka. Oh, kalau mereka sepakat menyerang orang Mesir bisa bahaya. Oleh karena itu mereka mulai menjajah. Penjajahan demi penjajahan. Saya ingin mengatakan saudara-saudara sekalian hari ini, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan ini. Teruslah berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Baik saudara pribadi, keluarga saudara maupun dalam gereja, dalam persekutuan, berserulah kepada Tuhan. Untuk masalah penyakit menahun, masalah kemiskinan yang mendera saudara-saudara sekalian, masalah rumah tangga yang mengganggu hidup saudara sekalian. Oh, saudara sekalian, saya sudah menyaksikan berkali-kali dalam pelayanan kami, di mana rumah tangga yang sudah terpisah, masing-masing sudah punya calon untuk mau menikah lagi, kemudian bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena saudara masing-masing, baik itu yang pihak laki-laki maupun perempuan, itu berseru kepada Tuhan. Kok bisa ya? Orang yang rajin berdoa mengalami masalah? Oh, bisa saudara sekalian. Dan saudara sekalian, kemudian doanya dijawab dan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini mari kita melihat di sini. Udah saya sebutkan tadi sudah 7 generasi saudara sekalian. Waktu yang lama 300 tahun lebih. Tetapi tiba waktunya Tuhan menghadirkan seorang yang namanya Musa. Mari kita lihat ini firman Tuhan. Pasal 2. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Sudah lihat? Ini Musa ini anak sulung ya? Bukan. Tetapi anak perjanjian itu ditulis khusus, disebut khusus. Dia punya 2 kakak. Yang satu namanya Miriam, itu kakak perempuan. Yang satu abang, namanya Harun. Tetapi yang disebut di sini bukan Miriam dan Harun. Yang disebut di sini adalah Musa. Datang seorang, artinya apa? Juru selamat ya, untuk umat Tuhan. Lahir dia, kalau kita bilang waktu Harun lahir peraturan belum keluar. Tetapi waktu Musa lahir, peraturan keluar supaya bidan-bidan Mesir membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Tetapi Alkitab katakan bahwa yang di wilayahnya Musa itu, di wilayah tempat Musa lahir itu, mereka takut kepada Tuhan. Apa katanya firman Tuhan katakan?
Tetapi ayat pasal 1 ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Ini generasi keberapa? Tadi generasi yang ke-7. Ada bidan di sana yang takut akan Tuhan. Coba saya lihat. Ada masalah, ada persoalan, tapi ada alat Tuhan untuk menyelamatkan Musa sehingga dia bisa lahir. Kemudian apa lagi? Setelah tidak bisa sembunyikan lagi, dia dihanyutkan di Sungai Nil. Oh, saudara sekalian, kalau sudah belajar, silakan belajar sendiri bahwa buaya Nil itu ngeri. Tetapi ada tangan Tuhan yang menyertai perahu kecil itu hanyut. Dan hanyutnya tepat ketika putri Firaun sedang mandi. Nah, semua diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pesan saya kepada kita hari ini, ketika kita dalam situasi yang terjepit, kepepet, dalam kesulitan besar, masalah penyakit menahun, tetap berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan mendengar dan kemudian apa? Tuhan memberikan jalan keluar terbaik. Dan akhirnya umat Tuhan bebas, merdeka sampai ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya kuasa dan keajaiban Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami berdoa supaya semua saudara yang sekarang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan berat, Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar doa kami dan menjawabnya dan memberikan jalan keluar terbaik untuk kami bebas dari segala masalah dan persoalan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.